Pas jalan kurang lebih 50 meter itu ada suara nangis kan. Kita jalan ke situ, makam itu nggak ada kan. Yang hanya ada itu tumbuh ilalang. Tumbuh ilalang itu makam. Oh ada makamnya. Udah kita jalan lagi ke sana. Sampai 3 kali putaran kita jalan terus sampai nggak ketemu. Itu ketawa sama nangis perempuan itu nggak hilang. Ngikutin aja terus. Udah siap, baru mulai kamera itu peserta kita, kru kita kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bunga Katil, masih bareng gua Puji. Kali ini kita kembali di segmen Cemani, cerita misteri malam ini. Dan pada kesempatan kali ini gua mendatangi seorang narasumber. Dan kebetulan beliau ini adalah salah satu konten kreator horor juga yang berada di wilayah Bogor. Ya udah, kita sapa dulu narasumber kita. Kang Surya, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat Kang. Baik Kang. Aduh, alhamdulillah baik. Sebelumnya gue ngucapin makasih banyak nih Kang, udah dikasih kesempatan untuk datang ke kediamannya Kang Surya. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, sekarang Kang Surya ini lagi sibuk apa nih Kang? Masih sibuk konten sih Kang. Nah, kalau boleh tahu nih, biar teman-teman sobat Bunga Kantil di rumah tahu nih nama channel Kang Surya apa nih? Yang nama channelnya sih Kang Lalakon Karuhun. Nah, Lalakon Karuhun. Isi dari video-videonya tentang apa aja tuh Kang? Boleh dijelasin nih? Kalau genrenya sih kita ngambil 3 genre ya. Satu mediumisasi, terus uji nyali, sama podcast horor juga. Podcast horor juga. Nah teman-teman nih, sobat Bunga Kantil bisa juga nanti mampir ke channelnya Kang Surya Lalakon Karuhun. Jangan lupa bantu subscribe juga. Untuk kali ini Kang Surya, di Cemani malam ini Kang Surya mau menceritakan tentang apa nih Kang? Tentang pengalaman saya di penelusuran makam Patilasan Bagosok. Patilasan Bagosok. Oke nih teman-teman. Sebentar ya Kang Surya ya, ditahan dulu nih. Oke teman-teman, buat kalian yang penasaran sama cerita dari Kang Surya, simak terus video ini sampai habis. Dan tanpa berlama-lama lagi, Cemani cerita misteri malam ini kita mulai. Jadi gini kan ceritanya, pas tahun 2021 itu kita bikin video itu yang ke-10 ya, mulai explore dan mediumisasi gitu. Pas mediumisasi itu kita mendapat informasi dari teman-teman ada makam Patilasan Bagosok Kang. Nah, pas waktu tim dari praktisi kita suruh survei ke lapangan, ternyata emang benar ada patilasannya. Nah itu teman-teman izin dulu ke situ. Pas sudah izin, oke, diperbolehkan untuk di malam itu juga. Kita tuh syuting tuh sekitar hari malam Kamis Jumat Kliwon kan. Nah pas malam Jumat Kamis Kliwon itu berangkat nih. Kita berangkat tuh sekitar pukul jam 10 malam. Karena emang aksesnya nggak terlalu jauh juga. Cuman kalau ditempuh untuk pakai roda 1 ya, kalau untuk roda 2 emang agak jauh. Pas waktu ditempuh situ, singkat cerita kita sampai ke lokasi. Memang ke lokasi yang makam Patilasan itu kita jalan kaki lagi Kang, motor taruh di bawah. Oh jadi jarak sama kendaraan parkir motor jauh Kang? Agak jauh gitu, kita jalan lagi itu. Sebelum jalan lagi kita berdoa dulu bersama satu kru itu 12 kru. Kita berdoa dulu, setelah berdoa kita langsung jalan. Pas jalan kurang lebih 50 meter itu ada suara nangis Kang.
ada suara tangis sama ketawa. Suara wanita apa laki-laki? Suara wanita. Suara wanita. Suara wanita. Kita pikir, oh mungkin ada orang. Tapi masa sih di hutan-hutan ada orang? Udah kita berpikiran optimis aja. Gitu. Udah kita jalan aja lah. Jalankan aja itu. Terus kita jalan. Kan awalnya dari siang udah disurvei lokasinya. Makam Patiasan udah disurvei, udah jelas, titik koordinatnya udah jelas ya berarti. Di sini lokasinya. Pas kita jalan ke situ, makam itu nggak ada kan. Yang hanya ada itu tumbuh ilalang. Tumbuh ilalang itu makamnya. Itu kok nggak ada makamnya. Udah kita jalan lagi ke sana. Sampai 3 kali putaran kita jalan terus sampai nggak ketemu. Itu ketawa sama nangis perempuan itu nggak hilang. Ngikutin aja terus. Waduh, ini kru dari 12 kru ini perempuan 3, laki-laki 9 orang. Itu udah bingung. Udah nanya kita, gimana nih? Ini pulang lagi sayang, kita nggak dapat videoan, nggak dapat konten. Mau gimana? Ya udahlah, ini ada tempat bagus, udah kita syuting aja itu. Nyiapin peralatan, pas nyiapin peralatan situ tiba-tiba angin. Itu rumpun bambu sebesar rumah ada lah. Itu kayak ada gimana ya? Digoyangin. Kayak digoyangin. Udah kata tim praktisi dari kita, udah tenang aja, udah sampai itu aja. Udah siap, baru mulai kamera itu peserta kita, kru kita kesurupan. Kesurupan. Langsung 7 orang yang kesurupan. Dari situ kita bingung, gimana ini? Praktisi aja sampai kebingung kan. Udah udah di ini ya. Diobatin semua ini. Masuk lagi. Sampai bingung harus kayak gimana ini. Sampai alat-alat juga udah karang-karuana udah di mana gitu kan. Udah sampai bingung kita. Gimana ya? Udah. Gini aja sekarang mah. Itu kan udah sembuh nih. Udah sembuh tuh. Kita di situ kurang lebih 10 menitan. 10 menitan kok. Kurang lebih situ. Udah. Kita putuskan pulang. Nggak jadi konten. Pas begitu mau pulang, kesurupan lagi. Yang kesurupan itu udah gotong aja, lari itu. Alat-alat udah nggak tahu pokoknya kita. Mau udah di mana, udah tripod, udah nggak tahu pokoknya. Kita yang penting keselamatan kru aja dulu. Keselamatan kru aja. Pas begitu pulang lagi ke tempat lokasi motor, apa tiba-tiba datang seorang kaki-kaki. Jang, bahasa Sundanya ya. Nggak apa-apa Kang. Mau pada kemana? Kita habis beres syuting, kita mau ngupas tentang sejarah makam Wakusun. Udah nggak usah, pulang aja kalian. Udah kita pulang. Pas begitu pulang kan, itu kan jalannya emang nggak ada. Kita nggak ada jalan setapak, nggak ada. Itu cuma tunggu doang. Pas begitu jalan, kita berpikir lagi, itu kakek-kakek jam 12 malam. Habis dari mana ya? Belum waktu belum naik motor nih. Ya udahlah, kita naik aja. Pas begitu jalan sekitar 5 meter, nengok ke belakang, nggak ada kan. Hilang itu kakek. Hilang aja gitu. Udah, habis itu jalan lagi kan, udah pulang. Udah kita putuskan masuk ke base camp aja. Kita ke base camp. Kita ke base camp melakukan koordinat aja. Udah istirahat aja di sana. Pas istirahat di sana, si hostnya itu tiba-tiba sakit, mata merah, ini merah. Udah mau dibawa ke rumah sakit nggak? Nggak, ya udah istirahat dulu, kasih obat. Udah sekitar jam 2 malaman tuh. Pas jam 2 malam, ya udah kita untuk keputusan syuting ini kita besok aja rembuknya. Kita pulang ke rumah masing-masing. Semua pada pulang tuh. Saya pulang, host pulang, semua kru pada pulang. Pas saya tiba-tiba pulang ke rumah, istri kan emang nggak ada di rumah. Lagi di rumah orang tua. Pas saya pulang kan buka pintu, tiba-tiba yang si kakek-kakek itu ada di dalam rumah. Jadi si kakek-kakek yang akan temuin di lokasi ada di dalam rumah kusur ya? Ada di rumah. Sampai berdiri gini, dia nggak ngomong. Itu pengalaman saya yang nggak bisa saya lupakan selama sampai saat ini. Pas saya buka pintu, kakek-kakek udah diri. Dia nggak ngomong apa-apa. Saya juga sama nggak ngomong. Mau lari, takut celaka juga. Mau masuk ruangan juga. Ya sebisa-bisa saya aja di situ posisinya.
Pas saya mau balik lagi, nengok ke belakang, hilang. Nggak ada. Istirahat tuh, nggak ada. Itu kita ya kurang lebih sekitar pukul 2 malam udah nyampe rumah. Pukul 2:30 malam dapat telepon dari host. Sakit. Matanya merah sampai perih. Saking penasaran, saking khawatir kan, takut hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam grup. Sampai video call, matanya merah. Singkat cerita, saya minta telepon kru yang dipraktisi di LK juga. Itu kru yang dari kita untuk di host sakit, matanya merah. Terus gimana? Kalau kita ke rumahnya udah nggak mungkin, karena posisi jam 3 kan, jam 3 malam. Ya udahlah, nanti aja jam 5 pagi. Jam 5 pagi ya. Dari situ kita berangkat dari sini jam 5 pagi ke rumahnya. Dia singkat cerita mimpi kan. Nah, mimpinya ini nih yang bikin saya aneh sama janggal dari segi mimpinya ini. Kenapa tuh Kang? Pas mimpinya itu di sana tuh ular Kang. Ularnya kurang lebih sebesar pohon kelapa ya, ular. Katanya ular berkepala naga. Dia tuh mau dimakan kan. Oh, si host Kang Surya tuh mau dimakan. Dia bilang gini, kalau kamu pengen mengungkap tentang sejarah makam Bapak Sopeng, silahkan, tapi ada satu syarat. Apa? Kita minta darah. Waktu dia cerita mimpi tuh, darah maksudnya apa? Kita rembuk lagi sama praktisi, ternyata apa? Dari salah satu grup kita harus ada yang ditumbalkan. Dari situ udah pokoknya kita istirahat dulu, kita obati dulu. Setelah beres diobatin, akhirnya rembuk lagi tuh sama praktisi. Jadi gini, kalau istilah di kita tuh namanya lelembutan, sukma ya. Sukma si hostnya ini ketinggalan di sana. Itu yang paling khawatirnya. Sedangkan mukanya udah pucat. Wah, udah berdoa semua. Jadi dia tuh udah didoain semua, udah berdoa semua. Biar bisa pulang lagi sukmanya gitu. Udah berdoa. Setelah beres, udah pulang lagi, dia sadar. Ini kita ada di mana? Ini kita ada di mana? Kan bukannya tadi syuting. Kan udah pulang. Ternyata dari lokasi syuting sampai ke base camp itu dia udah nggak sadar kan. Dalam posisi udah nggak sadar. Ya. Cuman kita emang pikirnya dia baik-baik saja. Ternyata waduh. Nah, setelah itu kita rembuk sama praktisi, udah kita putuskan istirahat dulu 1 tahun. Itu yang dikhawatirkan terlalu banyak bukan Korban. Karena untuk di syuting mediumisasi itu kan butuh bener pengorbanan fisik, tenaga, pikiran, mental juga. Sampai di situ saya 1 bulan teringat terus. Malahan pas waktu kita selesai, kaki-kakinya itu ada di situ. Ada lagi. Singkat cerita pas di situ di lokasi itu, pas setelah beres nih, semua beres nih, udah beres itu, ada yang ngomong, apa kan? Dari perempuan ini nggak ngomong kalau dia lagi halangan. Kenapa nggak ngomong? Kalau dia ngomong pasti kita batalin. Betul. Sama aja kayak numbalin teman sendiri. Dari situ kan kita vakum, udah berhenti. Kakak kan udah nggak maju lagi dari situ, udah istirahat karena banyak gangguan gaib juga. Setiap kali kita syuting pasti ada yang ngikutin, mau entah pocong, mau genderuwo, mau kuntilanak, mau banaspati, pasti ada yang ngikutin. Itulah kan pengalaman dari saya pribadi. Sebetulnya nggak cukup, banyak lah ceritanya Kang. Cuman kalau ingat ke situ saya suka trauma. Ada rasa trauma.
Itu Kang. Oke nih Kang Surya. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih dari saya ke Kang Surya ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kan waktu itu Kang Surya ingin menguak kisah ya, mengeksplor sebuah makom keramat ya, namanya makom Mbah Gosok. Nah, kalau boleh tahu siapa sih sosok Mbah Gosok ini Kang? Sepengetahuan Kang Surya nih. Sebenarnya saya yang menurut cerita masyarakat, makam Mbah Gosok ini dulunya dia tuh bilang itu kayak ulama lah. Oh, suatu ulama. Gitu. Seorang ulama lah ya. Iya, gitu. Jadi beliau itu dulunya emang tinggal sih ngejauh dari lokasi itu. Terus dia juga punya apa ya? Kayak kenang-kenangan mungkin. Kenang-kenangan ya sewaktu beliau masih hidup. Nah, dia tuh suka ngerjain parit Kang. Apa? Parit itu kayak Parit. Bendungan air lah. Oh Buat iya. irigasi air. Irigasi air ya. Irigasi air. Dia tuh ngerjain irigasi air itu tanpa dia kerjakan. Tapi dia diem. Oh. Kayak gimana ya? Kayak dia nyuruh makhluk halus gitu. Oh. Jadi gitu Kang. Terus emang dia siar agama juga. Penyiar agama juga. Gitu. Nah, yang menarik nih, kan pada saat sebelum melakukan syuting ya, siangnya itu kan kru dari Kang Surya itu, dari Lalapan Karuni itu kan sudah survei lokasi nih ya, udah ke makamnya. Betul. Nah, pas ketika malamnya itu nggak ketemu Kang awalnya itu, sampai 3 balik gitu. Sampai 3 putaran kita nggak ketemu. Seperti kalau dibilang disasarin gitu. Tergiling gitu. Ya, jadi kita hanya muter di situ-situ aja. Muter aja di situ aja gitu. Pas waktu siang itu emang tim praktisi di kita itu udah survei, udah jaro malahan udah nanya ya, beritanya udah silakan diperbolehkan, tapi pas ketika malam itu kita ke lokasi itu nggak ada, itu yang hanya tumbuh rumput ilalang. Tetap yang dari praktisi kita ini makamnya kita cari-cari gitu kan, ketika lagi rumput masa tadi siang ada malam nggak ada itu kan. Nah itu yang bikin mulai dari tim praktisi kita mulai janggal juga di situ. Dulu emang kita dari segi peralatan juga kurang, dari lampu lighting juga emang kurang, tapi tetap mereka yakinkan bahwa makam itu di situ. Itu Kang. Ketika Kang Surya mengurungkan niat ya membatalkan untuk syuting di lokasi tersebut, kan pas pada saat mau pulang kan didatangi seorang kakek-kakek kan ya. Itu perwujudannya seperti apa itu Kang? Itu perwujudannya kayak manusia Kang. Seperti manusia biasa. Seperti manusia biasa kita atasnya orang ngomong gitu. Tapi yang bikin jangannya pas kita pulang kita nengok ke belakang hilang. Itu sosok beliau memakai pakaian apa tuh Kang? Dia tuh pakai baju hitam ya. Kalau kayak baju pangsi kan. Oh, baju pangsi ya. Itu. Kayak baju pangsi gitu. Itu. Terus si beliau itu pakai ininya kayak pakai stok gitu kan. Pakai stok gitu. Topi camping ya? Nah, topi camping itu pas gitu udah. Kemana? Kita berpikir masa ada kakek-kakek malam kesini bisa jalan ke sini dia pulang kemana, sedangkan di situ nggak ada rumah sama sekali. Itu berpikir teman-teman yang lain juga udah nggak berpikir sehat kan, mana sih ada kakek itu malam-malam lewat sini gitu. Emang posisinya masih agak jauh dari lokasi motor itu, agak jauh lah gitu, kurang lebih 20 meteran lah kita itu. Langsung ketemu gitu kepapasan yang berpikirnya itu adalah yang dari Mbah Gosok. Itu ada dari segi praktisi. Gitu. Mungkin apa beliau emang Mbah Gosok, sosok Mbah Gosok tersebut gitu. Tapi kan dia udah meninggal. Gitu Kang. Nah, ketika Kang Surya pulang nih ke rumah, nah kan Kang Surya buka pintu ya. Nah, tiba-tiba sosok kakek tersebut kan sudah ada di dalam rumah Kang Surya. Itu gimana reaksi Kang Surya tuh? Sebetulnya mau pingsan kan? Reaksi kita tuh mau pingsan sebetulnya. Udah pusing. Allah.
ini benar apa enggak kakek yang itu gitu. Hmm. Namanya kameramen buat diminimisasi itu harus sudah siap resiko, jadi udah nggak aneh. Tapi yang bikin aneh ini kok ada di dalam rumah gitu. Pasti udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah diem aja, diem, dia lihat kita lihat dia. Istighfar aja dalam hati itu, istighfar aja. Oh, lu berdoa semacam sebisa-bisanya kita gitu. Udah kita tutup pintu pelan-pelan balik lagi, tapi penasaran kan. Pas buka pintu hilang. Udahlah, kita emang udah capek, udah lelah, pengen istirahat, pengen tidur. Udah masuk ke rumah, ke dalam. Nggak lama kemudian itu ditelepon itu sama kru itu ya. sama kru itu. Ternyata kru itu sakit kan. Itu Ketika melihat sosok kakek tersebut nggak nyoba untuk berdialog kan? jangankan berdialog kan, nutup pintu aja. Kita udah gemeteran nutup pintu aja, sambil matanya melotot merah, kayak dia nggak seneng kalau kita diekspos gitu. Patilasannya itu Kang, jangan kan kita ngomong ini, Bapak dari mana? Nggak berani Kang, tatap raut matanya udah merah. Waduh, serem tuh Kang kalau diceritain mah. Kalau ingat ke situ udah kita nggak bisa ngomong apa-apa itu. Nah, pada saat salah satu host Kang Surya itu yang sakit itu ya, nah itu mungkin awalnya ada kecurigaan nggak dari tim bahwa si host Kang Surya itu yang mengalami gangguan atau yang mengalami gangguan mistis lah, anggaplah ya. Nah, itu awalnya tim itu ini nggak curiga nggak kalau beliau itu sukmanya ibaratnya ketinggalan di sana, ataupun dia tuh sudah diincar oleh sosok yang ada di sana? Nggak ada kecurigaan sama sekali. Ya dari tim praktisi juga udah oke aja, udahlah, ini bener nih, aman nih, semua kru aman nih, udah aman, boleh pulang. Jadi nggak ada kecurigaan apa-apa. Kayaknya menurut pandangan kita sih ya, kayaknya dibokong dari belakang. Itu udah pulang semua, baru ngikutin. Tuh, situ Kang, kayaknya. Pernah cari tahu nggak siapa sosok ular tersebut yang Kang Surya bilang sosok ular berkepala naga? Apakah sosok itu bersifat positif apa negatif? Menurut pandangan Kang Surya deh. Menurut pandangan kita kan, kita setelah itu kan, setelah beres semua nih, udah sembuh, kita nanya lagi, komunikasi lagi dengan praktisi secara batin. Praktisi sana lagi, ternyata sosok ular itu penunggu situ kan. Penunggu dari makam Mbah Gosok. Iya. Tapi bersifat negatif atau jahat lah gitu. Ya bersifat jahat kan, bersifat jahat di situ. Setelah nanya itu, ngobrol-ngobrol di situ, ternyata emang beliau itu penunggu situ. Bahkan ada cerita dari masyarakat yang ngambil rumput sampai pingsan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Karena melihat sosok ular berkepala naga tersebut. Jadi singkat ceritanya gini, dia itu yang ngambil rumput tuh ada tawon lebah madu ya, lebah madu tuh banyak banget, ada lebah madu, dia ikutin. Menurut cerita dia, itu pas dia ikutin itu, ternyata tiba-tiba pusing kepalanya, pingsan. Jam 4 sore itu dia tuh nyari pertolongan, saking lemesnya dia ngerangkak kan, naik tebing. Emang posisinya gini ya, curam ya, lokasinya curam banget kan itu. Kalau di barat yang kita ada angin udah nggak mungkin, itu kan posisinya nggak rata ya, karena agak jurang gitulah. Itu pas ingat itu kan kita ada 2 tahun, di tahun 2023 itu kita syuting lagi, mulai lagi kan. Kita main di Uji Nyali. Pas di Uji Nyali, hostnya ketemu lagi sama ular yang itu. Emang lokasi syuting kita yang buat Medumisai sama Uji Nyali itu nggak jauh jaraknya ya, sekitar kurang lebih 1 kilo lah. Nggak nyampe 1 kilo sih, setengah kiloan lah jaraknya itu. Pas langsung bilang, ini ular yang penuh sini. Ternyata pintu gerbang gaibnya itu di tempat lokasi Uji Nyali kita. Tuh.
kan ada videonya tuh. Ya, cuma ada videonya yang sampai cewek nangis-nangis teriak-teriak. Boleh tuh Kang, ntar dikirim ke kita Kang. Boleh nanti Buat ada. dokumentasi aja ya Boleh. teman-teman, ini ada dokumentasinya ya. Betul. Jadi nih kembali lagi nih Kang ya. Hmm. Jadi mungkin menurut pandangan saya Hmm. gangguan-gangguan mistis yang dialami oleh Kang Surya dan Iya. tim ya, apakah akibat salah satu kru Kang Surya yang lagi dapat halangan atau gimana nih? Mungkin nih Nah, pandangan saya. mungkin dari itu satu. Hmm. Yang kedua, kecerobohan dari praktisi. Salah Karena ibaratnya satunya? gini ya, kalau kita namun nih ke rumah orang, kalau kita nggak Salam dulu. otomatis yang punya rumah Nah, si marah. ya. Itu kecerobohan dari tim kita. Gitu Kang. Oke, nih yang terakhir Kang Surya. Iya. Kalau boleh tahu, itu lokasi ada di daerah mana Kang? Itu lokasinya daerahnya persisnya sih ya di Kabupaten Bogor. Masih Kabupaten Bogor ya? Kabupaten Bogor, desanya sih desa Palasari Kang. Masih desa Palasari? Masih desa Palasari. Oh. Cuman titik itunya nggak jauh dari situ lah. Ya, pokoknya masih sekitaran desa Palasari, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Gitu. Nih Kang Surya, terima kasih banyak ya. Sama-sama Kang, sama-sama. Udah mau berbagi cerita di channel Bunga Kantil. Iya, sama-sama kita juga udah terima kasih banyak diundang di podcastnya Bunga Kantil. Sama-sama Kang Surya. Udah gitu. Oke teman-teman, itulah cerita pengalaman yang dialami oleh Kang Surya ketika beliau melakukan explore atau membuat konten video di lokasi makam keramat Mbah Gosok, dan akhirnya banyak mengalami gangguan-gangguan mistis karena dari awal perjalanan beliau dan tim sampai ke lokasi sampai dengan pulang ke rumah mendapatkan gangguan-gangguan yang sangat ekstrim juga nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran sama cerita lengkap dari Kang Surya, kalian juga mungkin boleh tanya-tanya langsung ke beliau. Mungkin Kang bisa dicantumin Instagramnya. Oke, bisa. Ada di mana Kang? Di Lalakon Karuhun 07. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran mencerita Kang Surya, boleh DM langsung deh ke Instagramnya Lalakon Karuhun. Nah, mungkin nanti beliau bisa menjelaskan langsung sama teman-teman yang ada di rumah. Oke, mungkin video malam ini cukup sampai di sini. Gue ngucapin makasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan buat kalian yang baru bergabung di channel Bunga Kantil, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya agar channel ini terus lebih berkembang dan terus menyajikan video-video yang menarik dan menghibur. Akhir kata, gua Puji dan Kang Surya dari Lalakon Karuhun izin pamit. Bye.